Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya di kesempatan hari ini di bulan Ramadan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita mendapatkan kemuliaan. Untuk selanjutnya kami ambil temanya, yaitu peran Fatayat dalam ikut serta penanggulangan COVID-19. Para pemirsa yang berbahagia, beberapa hal yang perlu didiskusikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah secara hukum, apa yang dimaksud wabah penyakit menular. Kemudian yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan virus corona. Yang ketiga adalah perangkat hukum apa yang dijadikan negara dalam penanggulangan serta penegakan hukum virus corona COVID-19 ini. Untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ini dalam teori. Nah, kita diskusikan. Menurut undang-undang yang dimaksud dengan penyakit menular, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, yaitu tentang wabah penyakit menular, bahwa yang dimaksud dengan wabah penyakit menular adalah suatu kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu itu di daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Ini menurut undang-undang, di mana yang jadi sumber penyakit itu adalah bisa manusia, ya, bisa hewan, tumbuhan, benda-benda yang mengandung atau tercemar suatu penyakit atau wabah. Nah, kemudian setelah itu pertanyaannya adalah apakah virus COVID-19 ini menular? Nah, menurut ketentuan di dalam keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, bahwa ini dikatakan adalah wabah yang menular. Bahwa di dalam aturan keputusan Presiden itu dijelaskan begini, bahwa penyebaran virus COVID-19 ini bersifat luar biasa, yang ditandai dengan jumlah kasus dan jumlah kematian yang meningkat secara meluas lintas wilayah dan lintas negara, dan berdampak pada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya, pertahanan dan keamanan. Luar biasa bahwa COVID-19 ini dampaknya itu pada aspek politik. Bagaimana kita lihat aspek politik? Pilkada ditunda. Pilkada yang seharusnya tanggal 23 September 2020 ini ditunda karena adanya wabah virus COVID-nya. Seberapa bahayanya virus COVID-19 ini? Dalam keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, bahwa wabah COVID-19 ini dianggap suatu kedaruratan kesehatan masyarakat, dianggap suatu bencana nasional. Kalau di dalam peraturan pemerintah penundaan pilkada itu disebut sebagai bencana non alam. Berdasarkan Kompas edisi tanggal 12 Mei 2020, kita lihat seluruh Indonesia datanya terkonfirmasi sebanyak 14.749 orang itu terkonfirmasi positif. Yang dirawat adalah 10.679 orang, yang meninggal 1.007 orang. Ini seluruh Indonesia. Kemudian yang sembuh 3.063 orang. Bagaimana pertanyaannya yang di Jawa Timur, daerah kita ini?
Nah, Jawa Timur ini terkonfirmasi seluruhnya adalah 1669. Ini terdiri dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Ini totalnya adalah 1669. Ini data yang kami baca di Kompas edisi 12 Mei 2020 melalui kompas.com. Yang meninggal adalah 155 orang dan yang sembuh 258 orang. Ini sumber Kompas edisi 12 Mei 2020. Para pemirsa yang berbahagia, Indonesia ini ya termasuk negara yang tingkat konfirmasi tertinggi. Bayangkan tadi tertinggi itu karena ada 14.749 orang ini positif, ribuan ini angkanya. Nah, hal inilah yang mendorong saya menyampaikan paparan materi ini dengan harapan nanti peran perempuan, peran fatayat itu yang merupakan organisasi di NU yang terbesar ini, yang merupakan penjaga gawang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang merupakan jumlah anggotanya itu banyak, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat ranting di desa-desa. Ini bisa melakukan dukungan terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah agar penyebaran virus ini secepatnya bisa berhenti. Nah, saya membaca pada Kompas edisi tanggal 12 Mei 2020 bahwa termasuk Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur ini adalah terkonfirmasi positif tertinggi nomor 2 se-Indonesia setelah DKI Jakarta. Kita lihat datanya. DKI Jakarta ada 5375 orang. Jawa Timur terkonfirmasi 169 orang. Jawa Barat 1545 orang. Jawa Tengah terkonfirmasi 989 orang. Kompas tanggal 12 Mei 2020. Nah, mengingat tingginya jumlah terkonfirmasi kematian akibat COVID-19 ini, tentu tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah, ya, tugas pihak gugus COVID-19 saja dalam menangani masalah ini. Tentu tidak bisa kalau diandalkan, yang mengandalkan dari pemerintah saja. Nah, peranan keluarga, masyarakat, khususnya kaum perempuan, kaum ibu-ibu ini, kaum mbak-mbak ini dapat berperan dalam melakukan pencegahan, penanggulangan. Nah, ini penting, tetapi kita harus memahami konstruksi atau regulasinya kalau kita ingin mengikut sertakan sebagai peran menegakkan atau menanggulangi COVID. Kita harus tahu peran-peran itu, juga kita harus memahami perangkat hukumnya. Nah, melalui materi ini saya berharap hendaknya nanti perempuan dapat mendapatkan informasi, ya, mendapatkan pedoman, pemahaman terkait pencegahan, penanggulangan penyebaran COVID, khususnya nanti perangkat-perangkat hukumnya itu seperti apa. Nah, diharapkan nanti perempuan ini menjadi termasuk garda terdepan di lingkungan keluarganya, ya, termasuk di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sosial organisasi. Saya menegaskan bahwa perempuan sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat dapat berperan dengan mengendalikan risiko agar anggota keluarga tidak menderita tertular penyakit. Nah, peranannya bagaimana perempuan bisa memerankan itu? Yang pertama adalah menyediakan makanan sehat bagi keluarga, ya sehat. Dipilih aja makanan yang sehat untuk keluarga. Kemudian mengingatkan kepada suami, mengingatkan pada anak-anak. Nah, kemudian bagi yang sudah menikah, yang belum menikah, mengingatkan saudara-saudaranya. Kemudian mengerti protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, ya, mengurangi aktivitas di luar dalam arti physical distancing atau social distancing, itu jaga jarak. Selain itu,
Menurut saya Fatayat ini yang merupakan organisasi perempuan terbesar di NU dia, juga di kalangan organisasi yang lain yang saya lihat lebih profesional, lebih proporsional. Ini dapat berperan dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ini di masyarakat, ya, dengan menjadi kader-kader yang ada di desa-desa itu dimanfaatkan, kader-kader yang ada di ranting, ya, kemudian di tingkat kecamatan. Nah, menjadikan pengendali faktor penyakit menular ini gitu ya. Nah, termasuk yang perlu dipahami karena ini protokol kesehatan itu termasuk ya kita istirahat yang cukup, mengendalikan stres, cuci tangan, pakai sabun, gunakan masker, batuk-batuk, ya kalau batuk-batuk pakai masker atau tidak batuk-batuk juga pakai masker kalau kita keluar rumah. Ini nanti biar dibahas oleh pakar kesehatan. Saya akan membahas tentang dari sisi hukumnya. Nah, para pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal juga. Ya, satu hal juga. Ada beberapa landasan hukum. Yang pertama adalah Kepres, ya, Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 ini dikatakan sebagai darurat kesehatan nasional ini virus corona. Ya, kemudian landasan hukum yang kedua, pemerintah sampai melakukan perubahan melalui Perpu ini tentang kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan ini sampai di situ. Karena pada anggaran pendapatan belanja negara itu yang terjadi kemarin belum ada virus, jadi belanja-belanjanya itu sudah tercatat di situ. Jadi dengan adanya wabah ini juga pemerintah harus memberikan terobosan. Kemudian yang ketiga, ya, yang menjadi landasan hukum dalam penanggulangan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ya, kekarantinaan kesehatan. Kemudian yang keempat adalah landasan hukumnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020. Bukan peraturan pemerintah pengganti undang, jadi peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar. Tapi kalau Peraturan Pemerintah Nomor 21 tadi itu tentang pembatasan sosial berskala besar, tetapi kalau Peraturan Menteri ini pedoman pembatasan sosial berskala besar. Nah, pertanyaannya adalah kita harus tahu apa itu PSBB, apa itu pembatasan sosial berskala besar. Nah, pembatasan sosial berskala besar kalau kita baca di dalam peraturan pemerintah atau itu tadi peraturan menteri, ini adalah pembatasan suatu kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi, dibatasi sedemikian rupa dengan untuk mencegah kemungkinan tertular. Ini kayak di Jawa Timur ini. Jawa Timur ini sudah ada tiga daerah yang sudah melakukan PSBB: Surabaya, Gresik, Sidoarjo, kemudian Kabupaten Malang, Kota Batu itu sudah PSBB. Jadi ini lebih banyak Tulungagung kalau dilihat. Kalau di sana cuma 3 kecamatan sudah PSBB. Nah, para pemirsa, selanjutnya perangkat hukum untuk menegakkan itu agar bisa dipatuhi, ini pemerintah itu melarang untuk berkerumun, kemudian orang itu sehingga menyebabkan tersebarnya penyakit, sehingga Kapolri itu mengeluarkan maklumat nomor 2 tahun 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan virus. Yang dilarang adalah 1. pertemuan sosial, pertemuan budaya, pertemuan keagamaan, aliran kepercayaan, bentuk seminar, lokakarya, sarasen, dan ini pertemuan-pertemuan yang mengandung massa itu dilarang oleh melalui maklumat ini. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, kegiatan olahraga, unjuk rasa, dan lain-lain itu semua dilarang oleh maklumat ini. Nah, bagaimana apabila itu dilakukan? Orang berkerumun, tetap melakukan kegiatan misalnya
kegiatan keagamaan budaya itu sebenarnya tidak dilarang, tetapi pihak aparat itu bisa menggunakan dengan melawan petugas ketika itu sudah ada himbauan dengan diancam dengan undang-undang pidana. Katakanlah orang mudik, itu mudiknya tidak dilarang. Orang katakanlah melakukan berkerumun di situ kegiatan, padahal di situ zona merah. Katakanlah itu tidak ada hukum yang mati. Tetapi ketika penguasa sudah menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan itu, maka bisa diancam dengan suatu hukum pidana melawan petugas, gitu ya. Nah, ini terkait dengan fatwa MUI ya, karena penyebaran virus corona ini terus meluas. Majelis Ulama Indonesia pada nomor 14 tahun 2020 ini ya fatwa, mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 maksudnya pada tanggal 16 Maret. Nah, ini termasuk juga intinya itu setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan. Ya, setiap orang yang terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada yang lain. Baginya orang yang terpapar itu sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur. Nah, itu misalnya sholat Jumat yang merupakan ibadah itu diganti sholat zuhur. Kemudian maklumat MUI itu juga termasuk juga mengharamkan melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan. Ini bagi yang sudah terjangkit virus tadi. Nah, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya bahas termasuk pemerintah juga mengeluarkan surat edaran larangan mudik buat ASN dan PNS. Kemudian juga mengatur dengan peraturan Menteri Perhubungan tentang pengendalian transportasi. Para pemirsa yang berbahagia, karena diskusi ini terbatas, maka saya akan segera menutup pada materi ini. Tetapi saya sebelum menutup tersebut, saya berpesan jangan alergi, jangan menutup mata, jangan negatif thinking dengan suatu informasi yang berkaitan virus. Memang virus itu, corona itu bagi orang yang menakutkan, lebih baik kita membaca berita. Tetapi sadarkah bahwa berita itu fakta, karena itu suatu berita yang sangat bermanfaat untuk memberi informasi. Bagaimana kita bisa tahu, bisa mencegah kalau kita tidak tahu informasi kondisi corona, siapa yang terpapar, daerah mana yang terpapar, kecamatan A, B, C, itu berapa yang pasien dalam pengaruh, berapa yang positif. Nah, maka dari itu di dalam hadis Nabi sudah dijelaskan. Kita memang informasi itu sangat penting. Di jalan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari itu dinyatakan bahwa jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Jadi jika kamu mendengarnya itu karena kita sering dapat informasi. Kalau kita tidak dapat informasi, menutup informasi, ya kita tidak akan tahu siapa, daerah mana yang terpapar. Maka janganlah kalian memasukinya agar kita bisa selamat. Nah, tapi jika terjadi wilayah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan. Inilah yang dimaksud dengan istilahnya lockdown ala Rasulullah pada waktu itu. Kalau sekarang bisa disebut PSBB, ada yang menyebut ini karantina, begitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, materi ini sangat ringkas. Kalau nanti ingin berbicara lebih panjang, kita lanjutkan pada diskusi di lain waktu. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan. Demikian materi pengantar dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat warga Fatayat khususnya. Melalui tayangan video ini bisa dilanjutkan dengan diskusi.
Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju